Halo kawan-kawan semua, dimanapun kawan-kawan berada. Di sini saya akan membahas tentang kekuasaan kehakiman. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita perlu membahas dulu dan menyimak video berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang menganut demokrasi Pancasila dan dipimpin oleh seorang presiden. Dengan sistem pemerintahan yang menganut trias politika, di mana kekuasaan negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kawan-kawan? Sedikitnya mungkin video yang saya putarkan tadi sedikitnya menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan kehakiman. Dan saya akan lebih lanjut lagi membahas tentang kekuasaan hakiman, bagaimana tentang pembagian kekuasaannya, tentang hierarkinya. Lalu berdasarkan saya mulai mengutip dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Sini saya bernama Niko Erwin Sitorus dengan NIM B118370 akan menjelaskan tentang sedikitnya mengenai peradilan tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara, kita ada membahas dengan subtema organisasi kekuasaan kehakiman dan susunan dan pengadilan tata usaha negara. Kita harus mengetahui dulu sistem hukum negara kita ini dan landasan yuridisnya dari segi apa. Kalau kita melihat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar juga berbicara tentang kekuasaan kehakiman. Lalu sistem ini, pasal 24 ini direpresentasikan dalam Mahkamah Agung. Itu yang dijelaskan mengenai undang-undang. Di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar berbicara tentang kekuasaan yang dimana di sini menjelaskan dan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ini harus individual dan merdeka, lepas dari tangan kekuasaan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 juga menegaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan setiap menegakkan peradilan, keadilan yang di tengah masyarakat, dan di sini juga kehakimannya juga orang individu per individunya harus menegakkan hukum itu sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Lalu kita melihat dalam pembagian lingkungan. Kalau kita melihat dalam pasal 10 itu dijelaskan tentang kekuasaan kehakiman berdasarkan pengadilannya, berdasarkan lingkungannya. Kalau kita lihat dari kekuasaannya dalam lingkungan terbagi atas 4. Ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dalam konteks kali ini saya mencoba membagikan kepada kawan-kawan bahwa peradilan tata usaha negara yang kita lebih selidiki lagi bagaimana cara pengorganisasiannya. Lalu dalam hierarki sebenarnya dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 51 tahun 2009 dan juga nomor 9 tahun 2004 menjelaskan hierarkinya, tepatnya itu di pasal 5 dan pasal 6. Ini mengingat tentang efisiensi, yang dimana prinsip hukum di situ efisiensi dan kemudahan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi dalam tingkat ibu kota dan kabupaten ada peradilan tata usaha negara. Lalu dalam ibu kota provinsi ini ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Lalu selanjutnya lebih tinggi itu ada Mahkamah Agung. Jadi dalam konteks ini ketika kita mengadakan banding, prinsipnya harus dimulai dari awal, baru ke tengah, baru ke akhir. Yang pada akhirnya nanti ke MK itu MA itu namanya kasasi.
ketika kita tidak puas atas keputusan-keputusan para penguasa atau keputusan pejabat-pejabat negara. Lalu untuk mengingat tentang susunan peradilan tata usaha negara dan pembentukannya, itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 Pasal 8, 9, 10. Kita terkhusus dulu untuk pembentukannya. Di dalam peradilan tata usaha negara, di sini jelaskan bahwa peradilan tata usaha negara itu diberikan kewenangannya oleh presiden. Di sini peradilan tata usaha negara yang bertempat tinggal di kabupaten itu dibentuk oleh presiden untuk mengingat adanya efisiensi dan kemudahan tersebut. Lalu ketika kita melihat lebih tinggi lagi, peradilan tata usaha negara dan MA itu dibentuk atau dimandatkan oleh undang-undang. Susunan, kalau kita tadi berbicara tentang pembentukan, sekarang kita bicara tentang susunan peradilan tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara kita mengingat ada pasal 11 juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 di pasal 11-nya. Kedudukannya itu dimulai dari pemimpin, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Di sini semua pada tupoksinya masing-masing, pada tugas dan pokok dan isinya. Pemimpin itu dibagi atas ketua dan wakil ketua. Lalu begitu juga selanjutnya hakim anggota, panitera dan sekretaris. Kita melihat dalam susunannya. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pengorganisasian yang ada di pengadilan tata usaha negara, kekuasaan kehakiman dan susunannya. Hanya itu, terima kasih.